Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semoga kalian dalam keadaan sehat. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi mengenai pendalaman materi Quran Hadis di sekolah menengah pertama. Pertama-tama, sebelum menginjak bab, kami akan membacakan landasan hukum atau landasan dalil dalam materi Quran Hadis di SMP. Dalilnya berasal pada Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 dan Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ard fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Yang artinya, hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. Selanjutnya surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi famsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuru fanshuru yarfa'illahu alladzi amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah SWT akan memberi kelapangan kepadamu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya, dalam pembahasan selanjutnya kita menginjak kepada penerapan atau menerapkan hukum bacaan panjang atau mat. Mat artinya panjang, yaitu membaca panjang pada huruf-huruf yang memiliki kriteria bacaan mat. Ada dua hukum bacaan mat, yaitu mat tabi'i atau mat asli dan mat farhi atau cabang-cabang dari mat. Mat tabi'i atau mat asli yaitu apabila mat berhadapan dengan huruf hamzah dalam satu kalimat, panjangnya 5 harokat. Kemudian pada bacaan mat tabi'i ada kriteria bacaan mat itu ada 3, yaitu pertama pada bagian huruf alif, huruf wawu, dan huruf ya. Pada huruf alif atau pada fathah yang berdiri, contohnya sebagai berikut, yaitu pada lafadz iyyaka, bacanya iyyaka. Jadi ada 2 ketukan. Seperti juga pada lafadz idza, membacanya idza, 2 ketukan. Selanjutnya pada contoh fathah yang berdiri pada lafadz maliki. Ini ada lafadz maliki, bacanya maliki. Selanjutnya ada lafadz ya ma'syara, bacanya ya ma'syara. Kemudian selanjutnya pada huruf wawu, contohnya seperti ini, lafadz al-maghdubi, bacanya al-maghdubi. Pada contoh selanjutnya yaitu pada lafadz
ruju, bacanya ruju, dua ketukan atau dua harokat. Kemudian pada selanjutnya yaitu pada huruf ya, ada lafadz alladzina, bacanya alladzina. Contoh selanjutnya ada lafadz al-mu'minina, al-mu'minina. Selanjutnya ada mad far'i atau cabang-cabang dari hukum mad. Mad far'i terbagi dalam 14. Yang pertama mad wajib mutasil, mad jaiz mungfasil, mad arid li sukun, mad iwad, mad badal, mad lazim musakol gilmi, mad lazim mukofaf gilmi, mad lazim harfi musba, mad lazim mukofaf harfi. Selanjutnya ada mad lain atau mad len, ada mad silah tawilah, mad silah qasirah, mad farqi, dan mad tamkin. Kemudian yang dijelaskan pada materi kali ini ada 4, yaitu mad wajib mutasil, mad jaiz mungfasil, mad aris li sukun, dan mad iwad. Yang pertama pada pembacaan mad wajib mutasil. Mad wajib mutasil di sini adalah apabila huruf mad berhadapan dengan huruf hamzah di dalam satu kalimat. Panjangnya yaitu 5 harokat atau 5 ketukan. Contohnya la yarjuna liqa'a nawarodu. Jadi di sini lafadz liqa'a ini bacaan mad yang ditandai dengan adanya fathah bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. La yarjuna liqa'a nawarodu. Kemudian contoh selanjutnya yaitu summa ja'alnakum khalaifa, seperti itu. Selanjutnya yaitu mad jaiz mungfasil. Dalam hukum mad jaiz mungfasil, pelanggarannya yaitu apabila ada mad yang berhadapan dengan huruf hamzah atau alif bukan pada satu kalimat. Panjangnya yaitu 2-5 harokat atau 2-5 ketukan. Contoh ada lafadz auhayna ilaika. Jadi di sini lafadz auhayna nanya kan bacaan mad bertemu dengan alif, berbeda kalimat. Jadi bacanya auhayna ilaika 2-5 harokat. Contoh selanjutnya alladzi adhaba. Lafadz alladzi ada bacaan mad bertemu dengan alif, ada kata adhaba, berbeda kalimat bacaannya, panjangnya 2-5 harokat. Kemudian yang ketiga yaitu ada mad iwad. Mad iwad pelanggarannya adalah apabila ada mad yang akhir kalimatnya bertanda baca fathah ten dan dihentikan atau diwakafkan. Panjang bacaan mad iwad adalah 2 harokat atau 2 ketukan. Contohnya seperti ini, linafsin syai'a, linafsin syai'a 2 ketukan. Sabhan shidada,
Selanjutnya pada hukum mat arid lisukun. Pada hukum mat arid lisukun pelanggarannya yaitu apabila ada bacaan mat yang ada pada akhir kalimat atau kalimat yang diwakafkan atau diberhentikan. Panjangnya 2-6 harokat. Contoh, wa inna alaikum lahafidin. Kan ada bacaan mat yang berada pada akhir kalimat atau kalimat yang diwakafkan. Jadi lafaz dina ini pada akhir kalimat dan na-nya kan disukun atau diwakafkan. Jadi mati. Lahafidin itu panjangnya 2-6 harokat. Wa inna alaikum lahafidin 2-6 harokat. Contoh lagi, summa ma auraka ma yaumuddin 2-6 harokat. Selanjutnya pada kandungan Quran surat Ar-Rahman ayat 33 serta hadis yang terkait. Pada surat Ar-Rahman tadi kan menjadi landasan dalam materi kali ini. Akan saya jelaskan kandungannya, yaitu isi kandungan Quran surat Ar-Rahman ayat 33 adalah sangat cocok untuk kalian belajar karena ayat ini menjelaskan pentingnya ilmu pengetahuan bagi kehidupan umat manusia. Dengan ilmu pengetahuan, manusia dapat mengetahui benda-benda langit. Dengan ilmu pengetahuan juga, manusia dapat mempelajari angkasa raya. Dengan ilmu pengetahuan, manusia mampu menembus sekat-sekat yang selama ini belum terkuak atau belum diketahui. Jadi, ini sangat hebat dan ayat ini menjelaskan bahwa ilmu itu sangat penting. Manusia diberi potensi oleh Allah Subhanahu wa taala berupa akal. Akal ini harus terus diasah, diberdayakan dengan cara belajar dan berkarya. Dengan belajar manusia bisa mendapatkan ilmu dan wawasan yang baru. Dengan ilmu manusia dapat berkarya untuk kehidupan yang lebih baik. Nabi Muhammad SAW telah bersabda, An Anas ibnu Malik qala Rasulullah SAW, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Rawahu Ibnu Majah, yang artinya dari Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap orang muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi tentang pentingnya menuntut ilmu, Imam Syafi'i dalam kitab Diwan juga menegaskan bahwa seperti ini, man arada dunya fa'alaihi bi'ilmi wa man arada akhirah fa'alaihi bi'ilmi. Yang artinya, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka harus dengan ilmu. Barang siapa yang menghendaki ke akhirat, maka harus dengan ilmu. Nasihat Imam Syafi'i tersebut mengisyaratkan bahwa kemudahan dan kesuksesan hidup baik dalam kehidupan dunia maupun kelak di akhirat dapat dicapai manusia melalui ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tidak akan mudah diperoleh kecuali dengan beberapa cara dan strategi. Jadi ilmu pengetahuan itu tidak akan dapat diperoleh kecuali dengan cara yang strategi yang benar. Selanjutnya kandungan Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 hadis yang terkait. Dalam ayat ini menjelaskan keutamaan orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Kalau surat Ar-Rahman tadi menjelaskan pentingnya ilmu pengetahuan, maka ayat ini menegaskan bahwa orang yang beriman dan berilmu pengetahuan akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini juga menjelaskan tentang berlapang-lapanglah kalian ketika berada dalam majelis atau dalam tempat mencari ilmu. Yakni apabila kita berada di tempat menuntut ilmu, baik itu di kelas, di masjid,
di majelis taklim dan lain sebagainya, kita harus memberikan kesempatan kepada orang lain untuk sama-sama mendapatkan tempat duduk atau tempat yang layak. Namun perlu diingat bahwa orang yang beriman tetapi tidak berilmu, dia akan menjadi orang yang lemah. Oleh sebab itu, keimanan seseorang yang didasari tanpa ilmu, pengetahuan tidak akan kuat. Begitu juga sebaliknya, orang yang berilmu tapi tidak beriman, dia akan menjadi orang yang tersesat. Karena ilmu dimiliki bisa jadi tidak untuk kebaikan sesama. Sekian penjelasan selanjutnya akan disambung oleh rekan saya, Zain. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainahar akan melanjutkan presentasi dari rekan saya Abdul Fattah As-Siddiq. Di sini saya akan menjelaskan tentang isi dan kandungan dari Quran Surah An-Nisa ayat 146, Quran Surah Al-Baqarah ayat 153, dan Quran Surah Ali Imran ayat 134. Kemudian ada hukum bacaan nun sukun tanwin. Yang pertama ingin saya bahas adalah hukum bacaan nun sukun tanwin. Jadi hukum bacaan nun sukun tanwin itu sendiri terbagi menjadi 5. Yang pertama ada idhar, kemudian ada ikhfa, ada idgham bi gunah dan idgham bila gunah, kemudian ada iklab. Idhar yaitu apabila nun sukun tanwin berhadapan dengan salah satu dari huruf hamzah, ha, kha, ain, ghain, dan ha. Maka nun sukun tanwin dibaca jelas. Kemudian ada ikhfa yaitu apabila nun sukun tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf ta, tha, jim, dal, zal, za, sin, shin, sod, dod, ta, dha, fa, qaf, dan kaf. Cara membaca hukum bacaan ini adalah samar-samar. Kemudian ada idgham. Idgham sendiri dibagi menjadi 2 yaitu bigunah dan bila gunah. Idgham bigunah yaitu apabila nun sukun tanwin berhadapan dengan salah satu dari huruf mim, nun, wawu, dan ya. Dan idgham bila gunah itu apabila nun sukun tanwin bertemu dengan huruf ra atau lam. Kemudian ada iklab yaitu apabila nun sukun tanwin berhadapan dengan huruf ba, maka nun sukun tanwin dibaca beralih menjadi mim. Kemudian saya akan membahas tentang isi dan kandungan dari Quran Surah An-Nisa ayat 146 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illalladzina tabu wa aslahu wa'tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi faulaika ma'al mu'minin وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا. Sadaqallahul azim. Dan isi dan kandungan dari Quran Surah An-Nisa ayat 146 yaitu menjelaskan tentang keikhlasan dalam beramal. Jadi ikhlas merupakan syarat mutlak diterimanya suatu amal perbuatan manusia. Dan sesuai dengan salah satu hadis berikut yaitu dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 hal yang tidak boleh hati seorang mukmin iri terhadapnya, yaitu ikhlas dalam beramal, memberi nasihat kepada pemimpin, dan melanggengkan kebersamaan dengan jamaah. Hadis riwayat Ahmad. Setiap perbuatan manusia dimulai dari gerak hati atau niatnya. Oleh karena itu, yang harus diluruskan pertama kali sebelum kita beramal adalah niat di dalam hati kita. Apabila
dari niat kita itu sudah baik, insya Allah itu juga akan menuju pada perbuatan yang baik pula. Niat yang baik akan menghasilkan karena niat yang baik akan menghasilkan perbuatan yang baik. Begitu pula niat yang ikhlas akan mengantarkan ke perbuatan yang ikhlas pula. Dengan ikhlas, hati kita menjadi tentram dan tidak merasa terbebani dengan apa yang kita lakukan. Kemudian yang kedua ada kandungan dari Quran surah Al-Baqarah ayat 153 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Jadi sudah jelas dari ayat ini itu menjelaskan tentang orang-orang yang bersabar, bahwa sungguhnya Allah itu beserta dengan orang-orang yang sabar. Sabar sendiri merupakan bentuk pengendalian hati untuk selalu istiqomah dan berbuat baik, menahan amarah dan menahan nafsu untuk berbuat hal-hal yang merujuk pada perbuatan negatif. Sabar juga bisa diartikan dengan tabah, tahan menderita, ulet, tekun, dan tidak mudah putus asa. Sabar itu ada beberapa macam, antara lain sabar menjalankan perintah Allah dan menjauhi kemaksiatan. Kemudian ada sabar menghadapi musibah, dan yang kemudian sabar dalam menuntut ilmu serta sabar dalam bekerja. Sesuai dengan salah satu hadis, yaitu as-sabru minal imani bimanzilatir ra'si minal jasadi. Sabar adalah bagian dari iman sebagaimana kepala bagian dari tubuh. Yang kemudian ada kandungan dari Quran surah Ali Imran ayat 134 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Yang kandungan dari Quran surah Ali Imran ayat 134 yaitu menjelaskan ciri-ciri orang yang bertakwa adalah salah satunya memaafkan orang lain, selalu rela memberikan maaf kepada orang lain. Jadi Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk saling memaafkan dan meminta maaf sebagaimana sabdanya, yang artinya dari Aisyah, dari Anas berkata, Rasulullah SAW bersabda, sambunglah tali silaturahmi kepada orang yang telah memutuskanmu dan maafkanlah orang-orang yang menzalimimu. Hadis riwayat Baihaqi. Pemaaf berarti orang yang rela memberi maaf kepada orang lain. Sikap pemaaf berarti suka memaafkan kesalahan orang lain tanpa sedikit pun rasa benci maupun dendam kepada orang tersebut. Setiap manusia sudah pasti memiliki khilaf dan salah, karena itu sudah fitrahnya. Jadi Rasulullah SAW bersabda, setiap manusia pernah melakukan kesalahan dan sebaik-baik pelaku kesalahan itu adalah orang yang segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berarti bahwa manusia yang baik itu bukan berarti manusia yang tidak pernah berbuat salah, melainkan orang yang senantiasa berusaha berada di jalan Allah, selalu senantiasa berusaha berbuat kebaikan dan meninggalkan kemaksiatan. Sekian presentasi dari saya. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.